Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Para pemirsa News Patroli TV yang selalu setia mengikuti berita-berita kami. Kali ini kami menyajikan berita terkait cangkruk budaya dalam rangka uri-uri, tinggalan leluhur yang tak lepas dari sejarah Majapahit. Para pemirsa News Patroli TV yang setia, perlu diketahui dalam upaya melestarikan budaya, sekaligus menelusuri jejak sejarah Majapahit. Pemerintah Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo menggelar cangkruk budaya bertemakan uri-uri tinggalan leluhur pada Jumat 13 Desember tahun 2024 malam di Pendopo Kecamatan Tarik. Kegiatan ini telah dihadiri sebanyak 23 orang penggiat budaya dan sejarah dari berbagai desa di wilayah Kecamatan Tarik, serta penggiat sejarah asal Surabaya. Acara ini menjadi forum diskusi awal yang bertujuan memperkuat kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya serta menelusuri jejak sejarah yang diyakini erat kaitannya dengan Kerajaan Majapahit. Camat Tarik, Hari Subagio menyatakan bahwa kolaborasi ini diharapkan mampu menjadikan Kecamatan Tarik ikok budaya berbasis sejarah Majapahit, dan ia akan memperluas penelusuran, melibatkan lebih banyak desa, dan mengundang para ahli untuk mendukung proses ini. Harapannya Tarik bisa menjadi pusat kajian sejarah yang dikenal luas oleh masyarakat. Dalam diskusi awal yang berlangsung hangat, Wijoyo, seorang pegiat sejarah asal Surabaya, menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut terkait toponim dan kaitan historis Tarik dengan Majapahit. Makna alas Wong Trik atau hutannya Wong Tarik bisa jadi kunci untuk memahami jejak sejarah Tarik. Penting untuk menelusuri kapan nama administrasi Tarik mulai digunakan. Selain itu, beberapa situs seperti Kedung Bocak dan Desa Sekerti disebut memiliki potensi besar untuk digali lebih lanjut. Trikisnowo, pegiat sejarah lainnya, menyebutkan bahwa Tarik dan Medowo menyimpan banyak peninggalan yang hingga kini belum sepenuhnya tereksplorasi. Potensi ini dapat dikembangkan menjadi pusat kajian sejarah dan budaya, kata Trikisnowo. Dalam cangkruk budaya ini juga menjadi ruang untuk mendalami konsep alas trik yang merujuk pada wilayah hutan dalam cerita sejarah. Konsep ini diharapkan dapat memperjelas hubungan Tarik dengan kejayaan Majapahit yang hingga kini masih menyimpan banyak misteri. Para pemirsa News Patroli TV yang setia, sekarang marilah kita ikuti pencerahan dari Camat Tarik, yaitu Bapak Hari Subagio, dan nanti akan dilanjut oleh pegiat-pegiat lainnya. Kita fokus Pak, malam ini saat mengumpulkan penjelasan semuanya ini, kita mencari titik terang dari berbagai macam omongan orang. Nah, kita kan punya dalil, punya bukti, punya wujudkan sumber yang jelas. Nek Mojopahit itu punya gitu. Yang ada Mojopahit itu seperti apa dulu? Mana bukti-buktinya? Mana yang harus kita gali sebagai sumber data? Sehingga nanti pada saat orang datang ke sini, ke Tarik, kita sudah punya ikon, Pak. Ya, kita sudah punya ikon. Maksud saya gini, Tarik itu harus umum, Tarik itu Mojopahitan. Ini buktinya. Ya, kan gitu ya. Mana buktinya dan mana sejarahnya Tarik ini lebih sejarah dengan Mojopahit, gitu ya. Nah, ini perlu kita sama-sama menggali itu. Saya ingin sharing dengan pemirsa semuanya. Kira-kira nanti ada referensi yang jelas. Nah, hasilnya saya ingin, ini loh nanti sumber datanya ini, bahwa saya nanti kita akan melakukan sebuah misalnya kita tidak lanjuti dengan sebuah kegiatan. Jadi ini jelas, oh datanya ini bukti-buktinya ini, dan kalau kita bisa berbicara itu, ya sekarang macam-macam omongan itu, Mojopahit itu di pusat itu, Mojopahit bisa pusat sangat besar, kan nggak seperti itu juga, sehingga ikon Tarik sendiri itu nggak muncul, kan gitu. Padahal Indonesia bukan bidang sejarah di sini, banyak tempat-tempat peninggalan yang identik dengan Mojopahit, gitu ya. Dan nanti saya ingin sengaja saya mengundang beberapa orang yang mungkin nanti bisa membuat referensi, baik itu tulisan atau apa, paling tidak nanti sebagai rujukan awal. Nah, nanti
mungkin harapan kami yang harus kita bisa lihat itu bahkan itu ya saya di situ terus itu paling tidak pada saat saya di sini saya tidak tenang. Ini loh orang-orangnya yang berbeda secara ini nanti menjadi satu-satunya narasumber bila mana ada orang datang ke sini, ini yang kita pertemukan. Ngerti? Ini loh orangnya yang akan mampu untuk berbicara itu menggunakan kata-kata yang ada. Lihat, ini kita ingin seperti itu. Quando ngomong harus mencoba di sini mau coba. Makanya bangun gitu loh. Termasuk belum saya dari teman-teman media juga gitu ya. Mulai mau coba itu sebelum ini Pak. Kalau tak jawab gitu ya. Rahayu. Perkenalkan, saya Dewangga Mega dari Artefak Nusantara. Kalau Kecamatan Tarik sendiri sudah jelas dari nama trik atau tarik. Apabila diambil nama Majapahit, kalau kita ngomong literasi, Majapahit tidak lepas dari prasasti Udadu, tidak lepas dari prasasti Prapanca, Sapura. Terus lebih tua lagi kita ambil prasasti Mulamalurung yang menyebutkan tentang peranan dan bagaimana Raden Wijaya sebelumnya. Jadi kalau kita pembahasan literasi hari ini, saya secara pribadi pun belum siap, karena untuk membuka sejarah kita harus mengenali dulu artefaknya, temuannya dulu, gitu Pak. Nah, kalau untuk literasi itu mudah apabila barangnya itu sudah ada. Sedangkan hari ini kita bicara tentang tarik, barang temuan kita itu melimpah Pak, Kecamatan Tarik. Ketika kita mengobservasi tentang ke Majapahit, kita harus bawahi dulu bahwa negara yang dibentuk pertama adalah Wilwatita. Betul kan? Nah, setelah itu muncul pasti Prapanca Sapura menyebut Majapahit. Ini jadi ada kesamaan dari ada perbedaan. Jadi Wilwatita itu adalah negara yang dibentuk, sedangkan Majapahit itu adalah desanya. Apakah mungkin setelah dibuka alat terik itu namanya disebut sebagai Majapahit dan nama negaranya adalah Wilwatita? Kalau ngomong Majapahit memang panjang Pak. Banyak sekali kajian-kajian yang pernah saya baca, mulai zaman Belanda sampai Merdeka itu memang belum tuntas 100% tentang kajian Majapahit. Yang tadi disinggung sama Mas Agus, Mas Anda, ini senior saya ini Pak. Saya ini masih belajar kan suka Pak. Ya, jadi sejarah Majapahit itu terungkap gara-gara tahun 1894 masa kolonial Belanda. Itu C.L. Prendes, itu beliau itu orang Belanda tapi ahli filolog Pak. Filolog ahli sastra Jawa Tengah. Beliau menemukan sebuah surat lontar di Puri, Negara Lombok. Ya, awalnya itu Pak. Dari Lombok menemukan sebuah lontar yang setelah dikaji sama beliau, nah itulah diberi nama sama beliaunya itu Kakawin Nagara Kertagama. Lombok, ada juga ya. Awal ini Pak, sebelum 1894 itu banyak naskah masa Mataram, serat Mataram yang masa Mataram Islam itu menulis banyak Pak tentang Majapahit, tapi lebih banyak ke cerita tradisional atau cerita literatur atau cerita yang mana perlu dikaji secara cermat ya. Nah, kebetulan saya beberapa kali sempat diskusi dengan teman saya dari Purwanto dari Gili yang beliau habis semacam menulis buku Paraton ya. Nah, kemudian setelah ditemukan naskah Kakawin Nagara Kertagama, Brandes menemukan juga serat lontar keropak serat Paraton. Nah, gandengannya di Nagara Kertagama ini Paraton. Nah, cuma bedanya kalau di Nagara Kertagama ini ditulis buku Prapanca ketika masa Hayam masih menjaga, artinya secara sumber data itu primer A1. Jadi dalam metode PCR itu ada 3 sumber Pak.
Ini yang perlu diperhatikan. Sumber yang pertama itu prasasti. Kenapa sumber itu primer? Karena prasasti itu dikeluarkan oleh raja yang keluarkan. Nah, terus yang kedua sumber sekunder. Nah, sekunder itu nomor 2. Paralel itu sekunder. Levelnya kenapa? Karena ditulisnya tahun 1614, jauh setelah masa-masa lain. Nah, karya yang ketiga sumber-sumber tersier, sumber mendukung ya, terus masa-masa setelah lewat jauh juga seperti masa Mataram, seperti Bangkatan Jawi, Serat Pondo, Serat Praditi Satrio, Serat Praditi Satria, Serat Upaya itu Pandi Jagrama dan lain-lain. Dari bahasanya kelihatan. Nah, negara agama itu ditulis dengan bahasa ya, bukan aksara. Kalau aksaranya sudah aksara Bali, karena sudah jadul. Kalau aslinya pakai Jawa Kuna, karena ditulis oleh Putra Banda. Karena aksara yang dipakai masalah Jawa kan sebenarnya jelas aksara Kawi, Jawa Kuna lah. Beda dengan aksara Jawa modern. Dan Jawa modern itu kan Poncoloko ya, masa Mataram. Nah, dari berbagai peristiwa itu sehingga memang disebutkan salah sumber yang menyebutkan tentang awal Majapahit ya Paraton, yaitu jelas itu tadi sebenarnya praktis ya, bahwa Raden Wijaya membuka ya, disebutkan dalam Paraton itu kata teks aslinya kan alas wong tri ya. Nah, alas dari Paraton ini ya alas wong tri. Alas ing wong tri, alas itu hutan, ing itu kan di, nah, atau milik atau kata keterangan yang mau jelas. Alas ing wong tri, hutannya orang tri. Nah, itu siawan menariknya seperti itu, hutannya orang tri. Nah, ketika tri jumpa yang tarik, nah ini sudah sebuah kajian yang harus diberikan secara fenomenal, dikaji, harus menyampaikan dulu mundur. Nah, sejak kapan muncul toponim atau wilayah administrasi Tari? Sejak kapan? Karena banyak toponim itu yang bergeser, seperti bunga, biasanya itu dikatakan apa malah bongo jadi bunga. Nah, itu pergeseran toponim sebenarnya, tidak ya? Nah, kesan sekarang jadi pakisanan, ya. Padahal kesan itu sudah dalam 5 prasasti. Surabaya, nah Surabaya itu bergeser. Kalau perlitan itu kan ejanya kan syurah, ya syurah pakai sya bukan sa, syurah, ya apa BHA, dari Barokah. Sekarang kan Surabaya, bahkan saat Mataraman Surabaya disebut 3, Suropringgo, Surawesti, Surabaya. Itu akronimnya, nama lainnya. Nah, jadi artinya dari tokoh-tokoh itu juga perlu dikaji. Nah itu lah terkait Wilwatikar yang disebut Mas Angga itu memang bahasa Sanskerta. Ya, Tilpa Tikta. Akhirnya dilatih Jawa dari Wilwatikar. Makanya prasasti peta yang dipacet itu menyebutkan ya gelarnya di Indrawadana itu jelas Sri Maharaja Wilwatikapura Daha Janggala Kadiri Prabunata disebutkan nama di Indrawadana dia Tanah Wijaya. Ini gelarnya banyak Mbak. Disebutkan Wilwatika. Berarti dia itu Raja Wilwatika. Tapi di baris yang berikutnya, nah ini berita yang penting ini. Di Indrawadana itu berperan Mbak. Berperan jatuh bangun melawan Majapahit. Nah, ini menarik ini. Ini membahas masa akhir Majapahit ya. Nah, bisa dikorelasi dengan awalnya. Di baris angka 5 itu Prasilota menyebutkan Kadin Wijaya Mira sang mumuing jinggian Ayin adilan tidak lawannya Majapahit. Jadi si Indrawadana ini yang tadinya mengatur Raja Wilwatika malah jatuh bangun melawan Majapahit. Nah, ini kan aneh. Wilwatika ini sama dengan Majapahit, tapi kalau ini Raja Wilwatika berperang melawan Majapahit, berarti diduga oleh para sejarawan muncullah perang Paragrit. Ya, Paragrit itu kan juga muncul Paraton ya, perang Masawi, Keramawardhana dan Pringketabumi, yang mana di masa akhir Majapahit itu terjadi juga konflik intrik keluarga dekat Majapahit. Sayangnya di prasasti itu tidak disebutkan dengan jelas siapa yang di pihak Majapahit. Ini jelas itu Pak. Makanya sebelumnya Profesor Nasir Jafar itu menduga di masa akhir Majapahit muncul dinasti Tari itu.
di Indrawadani. Nah kalau membaca tentang ibu kota Raja ya, kota Raja itu kan kalau dalam proses ini selalu disebut dengan Makadatuan. Makadatuan itu artinya kedaton. Kalau keraton itu dari kerajaan itu dari kata raja. Raja itu bahasa Sanskrit. Orang Jawa tidak mengenal raja. Orang Jawa mengenalnya datu dan ratu. Datu jadi kedaton, ratu jadi keraton. Jadi ratu kalau sekarang kita ini cewek ya. Ratu ini dari cewek karena kita pengaruh Eropa. Ratu Belanda Wilhelmina, Ratu Elizabeth cewek. Orang Jawa menyebut ratu itu bisa laki-laki bisa perempuan. Seperti adalah dia sekarang cewek, benar ya? Dia Sopo Sukawati. Zaman dulu dia itu apa juga? Sang Mulia, Sang Baginda itu dia. Makanya Raja Wijaya kan kadang-kadang disebut dia Nararia Sanggrama Wijaya. Hanya gitu ya. Nah itu menarik kalau teman-teman belajar tentang literasi bahasa itu jelas. Nah, kedaton tidak ada satu sumber memang tidak ada ditemukan ya yang menyebutkan dengan jelas letak kedaton Majapahit itu tidak ada sama sekali ada. Kalau ke Sindo, pasal ke Sindo, Tumian itu jelas mereka kedaton di Taulan. Jadi kedatonnya Sindo itu di Taulan. Yang diasumsikan sama para sejarawan Taulan, Tembelang, ada yang ngomong Tembelang Malang. Nah, itu. Di prasasti Sindo yang lain pindah ibu kotanya, maka kedaton di Watugaluh, bukan di Watugaluh. Jadi Sindo ini Air Langga itu malah pindah berapa kali. Di prasasti awal Air Langga, prasasti Cali itu jelas kan maka kedaton Iwatan Mas. WB Iwatan Mas. Nah, di prasasti Pucangan Pak Praloyo kedatonnya air apa sudah menguasai yang diserang oleh Murawari itu maka kedaton Iwatan. Air Langga saat dinobatkan jadi raja itu kedatonnya di Watan Mas. Ada yang merujuk pada desa Watan Mas Jatiwangu dengan jalan tokohnya Watan Mas Jatiwangu. Nah di prasasti Air Langga yang lain Kamalajan dan gatalnya kepilihan itu Air Langga pindah kedatonnya maka kedaton di Kahuripan. Enggak, nanti Kahuripan ini kira-kira di Kahuripan. Nah ini mana ini Air Langga belum Majapahit ini Pak. Pindah-pindah. Ada yang menduga Kahuripan itu sekitar Riang dan Jawa. Makanya di Jawa itu banyak sekali kuning-kuning temuan-temuan situs arkeologis banyak sekali botol-botol lawas. Mungkin Mas Agus yang benar botol lawas di sekitar Jawa itu Pak. Nah sedangkan Majapahit kembali lagi itu tidak pernah ada prasasti yang menunjukkan dengan jelas. Maka dan wong hayam mulu aja yang mengeluarkan bangsa di Tamra begitu banyak tidak disebutkan di mana kedatonnya Hayam Wuruk. Majapahit itu kan puncak kejayaannya kan Hayam Wuruk. Raja Kertang. Raja Wijaya itu baik Hayam Wuruk mungkin masih babat alas. Makanya para raton dan di dalam Kidung Panji Wijayakrama itu jelas itu kan Raja Wijaya babat alas ya. Bapak Jumputan membangun desanya disebut Mojopahit. Desa Ekil. Itu waktu zaman Raja Wijaya awal. Cuma ada titik terang kalau dalam negara agama itu ada perjalanannya Hayam Wuruk yang mana pulangnya dari Lumajang itu pernah diinterpretasi sama diinterpretasi oleh Pak Haji Songjo Lidl Bulog. Sepertinya titik-titiknya itu mengarah ke Trawulan, mengarah ke Trawulan. Ini perjalanan. Jadi dengan semua bisa baca perjalanan pulangnya Hayam Wuruk ya serta dari Tapulungan, Bajungrang dan lain-lain itu nanti mengarahnya itu memang tongkol-tongkolnya itu melewati tongkol yang sekarang masih bisa ditemukan di titik yang menuju ke Trawulan sekarang. Bahkan penggalian situ sama Demaan, ya Demaan itu di mana atas sih Pak? Wah saya berharap prasasti Majapahit ini ternyata Pak prasasti musim loh. Artinya zaman Musindo Trawulan juga peradabannya sudah ada. Nah itu bahkan kalau sekarang ini sejarawan Adol tuh jadi menentukan kedatonnya Majapahit di mana sebenarnya ya si asli ya karena lagi tutupang di Pasong
yang ini dari saya sentil ke dulu awalnya, makanya ketika kita menentukan suatu kesimpulan, alangkah baiknya dengan kata-kata awal diduga. Kalau mau diduga itu, Bung Karno di Bumi secara SD, dilahir saya dulu bayang, dilahirkan di Blitar, gugur kan Blitar. Sekarang apa? Jelas Bung Karno itu Surabaya. Terkait bahwa Kecamatan Tarik atau mungkin Kedung Bojong itu adalah dan itu awal mana Majapahit itu berdiri. Kalau bahasa komunitas itu sebenarnya punya hak dan kedaulatan komunitas, ya. Makanya ketika temuan di Kedung Bojong itu kan saya ingat betul ketika ada teman-teman yang menemukan dan sebagainya untuk penentuan situs alastri itu kan saya sama Pak Lurah itu kan diskusi, dan alastri itu saya ambilkan di bukunya apa ini ulang tahun penentuan ulang tahun Surabaya. Ada peta yang menjelaskan terkait redaksinya adalah alastri. Dan alhamdulillah waktu itu Kaji Ridho itu menyetujui dan dibuatkan papan nama sederhana oleh Sirop. Karena harapan kami suatu komunitas ini nanti akan viral, maka banyak pengunjung. Ketika pengunjung datang sudah ada papan nama, itu kan minimal itu sudah masuk dalam benak atau pikiran masing-masing pengunjung. Maka kita memberanikan diri. Waktu itu kamu memberanikan diri ya, menamakan situs alastri. Kalau komunitas sah-sah termasuk kita di Terong gitu ya, Kadipaten Terong lalu buatkan apa ini plakat dan sebagainya. Bila mana ada ahli atau menyalakan, lo nyalakan lo, kalau zaman nyalakan lo, telitin, advokasi itu kan begitu kan. Maka pentingnya kolaborasi, termasuk malam hari ini adalah dalam konteks itu gitu. Kita ini kan mentafsir sejarah Majapahit. Jadi semua boleh istilahnya itu menyampaikan pendapatnya. Fungsinya berkumpul itu di sini. Fungsinya berkumpul itu di sini. Sehingga nek wis lungguh bareng ya kan, bahasanya ngopi bareng. Jadi insya Allah kan nggak ada start. Jadi ya semoga ini adalah pertemuan yang pertama dan ada pertemuan berikutnya. Jadi seperti itu. Harapan saya secara pribadi memang seperti itu. Karena pentingnya ketemu, pentingnya komunikasi itu harus itu. Termasuk mumpung ingat terkait museum alastri. Waktu itu juga saya dimintai tolong CAE ya kan untuk berkirim surat kepada Pak Petrus ya kan. Kebetulan Pak Petrus hari ini sudah pensiun sehingga beban tugasnya akan ditanggung oleh Mas Pate ya kan. Sehingga apa ini hal-hal yang berkenaan dengan museum banyak kita juga termasuk kemarin saya usulkan juga itu temuan apa Makara itu. Harapan saya itu kan ketika di tracknya itu tidak masuk kategori ya kan karena butuh kajian, saya mencoba untuk ini yang di museum itu kan ada Makara itu. Maksud saya itu kan potensi bahwa itu benar-benar kategori benda cagar budaya. Jadi dalam konteks cagar budaya itu ada 5 klasifikasi. Benda cagar budaya, ada struktur cagar budaya, ada bangunan cagar budaya, ada situs cagar budaya, dan ada kawasan cagar budaya. Sehingga terkadang ya mohon maaf, publik itu kan sudah terasosiasi ketika ada temuan tinggalan oh ini candi ya, oh ini situs ya. Padahal bahasa undang-undang
saya sempat mempelajari beberapa kali, malah nggak ada kosakata canggih itu malah ya. Kosakata canggih atau frasa kata canggih di Undang-Undang 11 2010 itu nggak ada. Itu seperti itu. Maka bahasanya adalah budaya. Misal contoh yang sudah kami sidangkan dan sudah di SK oleh Bupati di tahun 2022 itu adalah yang paling dekat sini adalah ada prasasti Kamalagia. Kami sampaikan ini sebuah kegiatan kami yang ada di Budaya Pahit terkait dengan sejarah yang notabene sampai dengan hari ini kita belum bisa mengarah pada seluruh rakyat yang menurut prediksi beberapa orang yang tidak tahu sejarahnya Majapahit. Tapi kita ingin semuanya itu akan terangkum dalam sebuah tempat, dalam sebuah forum yang nanti akan didalami dengan kegiatan yang lain, terutama terkait dengan penelusuran sejarah. Nah, ini perlu kita bahas secara perkara ini malam ini adalah pembahasan awal kita kumpul awal, kita coba beberapa orang kita ajak kolaborasi. Nah, tentunya kantor budaya malam ini kita menggali sejarah sampai dengan nanti kapan kita juga membuat, karena masih semuanya sejarah Majapahit sebelum kita secara utuh, sehingga terbikin khusus untuk menelusuri sejarah ini. Yang kami harapkan ini nanti ada penelusuran sejarah yang dibuktikan dengan bukti sejarah yang selama ini ada di wilayah Desa Marangkari. Harapan kita sih kita ada ikon khusus di Kecamatan Tari yang notabene terkenal dengan gelang Majapahit, dengan pasangan Majapahit ini. Nah, ini nanti kita coba membuka wacana-wacana yang sementara ini masih akut. Ada ikon khusus. Oh, ini yang dibilang orang alas tuwek gitu. Ini loh buktinya. Kita akan coba membuka misteri. Para pemirsa News Patroli TV yang setia, dengan berakhirnya penjelasan dari Bapak Camat Tarik Hari Subagio, maka berakhir pula sajian berita dari kami. Jangan lupa ikuti terus berita-berita terbaru dari channel kami News Patroli TV, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah, jangan melupakan sejarah.